adik-adik, jumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Tori, Today's Story. Hari ini Kak Ratna akan membacakan sebuah cerita yang seru banget. Judulnya Jimmy dan Orang yang Tidak Percaya Akan Allah. Ayo adik-adik, kita dengarkan sama-sama yuk ceritanya. Jimmy adalah seorang anak piatu yang tinggal bersama seorang wanita tua yang jahat. Wanita tua itu mementingkan dirinya sendiri dan tidak suka memberi makanan yang cukup kepada Jimmy. Ia tidak mau memelihara Jimmy dengan baik. Dari wajahnya bisa dilihat bahwa dia bukan seorang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jimmy tidur dalam sebuah kamar yang pengap karena tidak ada ventilasi di lantai 2 di rumah wanita itu. Pada suatu malam, sementara Jimmy tidur, rumah itu terbakar. Karena rumah itu sudah tua dan dibuat dari kayu, api menyala dengan hebat seperti membakar rumput kering. Tanda bahaya dibunyikan dalam kota kecil itu. Dengan cepat, orang-orang datang membawa pasir dan ember-ember berisi air ke tempat kebakaran itu untuk berusaha memadamkan api. Terdengarlah teriakan seorang anak yang ketakutan dari jendela kamar tidur di loteng. Ketika orang-orang melihat ke atas, mereka melihat Jimmy di jendela. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka berani mempertaruhkan nyawanya untuk menolong Jimmy. Sebab pasti dia akan terbakar dan mungkin bisa mati. Di kota kecil itu ada seorang yang tidak percaya Tuhan. Ia selalu berkata bahwa ia tidak percaya akan Allah dan Yesus Kristus. Juga tidak percaya akan Alkitab sebagai firman Allah sendiri. Pada waktu orang yang tidak percaya akan Allah itu melihat muka Jimmy di jendela, segera ia memanjat pipa air yang ada di dekat jendela. Waktu dia sudah sampai setinggi jendela, ia mengulurkan tangannya yang kuat, menarik Jimmy keluar dari dalam nyala api, serta membawa Jimmy turun ke tanah dari tengah-tengah api panas yang amat hebat itu. Tangan orang yang tidak percaya akan Allah itu luka parah, dan wanita tua yang tinggal dalam rumah itu mati akibat luka-luka yang hebat. Ia meninggalkan Jimmy tanpa tempat tinggal. Orang-orang di kota itu memikirkan apa yang akan terjadi dengan Jimmy di kemudian hari. Pendeta membawa Jimmy ke rumahnya dan mengatakan bahwa barang siapa yang mau mengambil dan mengangkat Jimmy sebagai anak angkat harus datang ke rumahnya pada hari yang telah ditentukan. Di antara mereka yang datang hendak mengambil Jimmy sebagai anak angkat mereka, ada Tuan dan Nyonya Mars. Mereka tidak mempunyai anak, sebab itu mereka ingin mengambil Jimmy sebagai anak mereka. Tetapi sementara Tuan dan Nyonya Mars sedang berbicara kepada Jimmy dan menanyakan apakah Jimmy mau tinggal di rumah mereka sebagai anak mereka, tepat pada waktu yang sama, orang yang tidak percaya akan Allah itu muncul di pintu. Setelah pendeta mempersilahkan dia masuk, orang yang tidak percaya akan Allah itu mengatakan kepada Pak Pendeta bahwa ia ingin meminta Jimmy tinggal bersama dia.
Pak Pendeta mengetahui bahwa Tuan dan Nyonya Mars akan menceritakan kepada Jimmy tentang Tuhan Yesus dan akan menuntun dia sampai mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Karena itu, Pak Pendeta lebih suka kalau Jimmy ikut Tuan dan Nyonya Mars daripada ikut orang yang tidak percaya Tuhan. Orang itu hanya berkata sedikit, tetapi ketika ia datang kepada Jimmy dan Nyonya Mars, ia membuka tangan kirinya. Setelah kain pembalut tangannya dibuka, orang itu memperlihatkan luka-lukanya kepada Jimmy sambil berkata, "Apakah kau mau menjadi anakku?" Jimmy melihat tangan orang yang tidak percaya akan Allah itu penuh luka dan ada luka bakar. Jimmy lari kepada orang itu dan memeluk dia sambil berkata, "Saya mau ikut dengan Bapak dan menjadi anak Bapak karena tangan Bapak sudah terluka dan terbakar demi menyelamatkan saya." Tidak ada seorang pun yang dapat berkata bahwa orang yang sudah menolong anak itu tidak mempunyai hak yang pertama atas dia. Dengan demikian, Pak Pendeta menyerahkan Jimmy kepada orang yang tidak percaya akan Tuhan itu, dan kedua orang itu pun pulang ke rumahnya. Jimmy tahu bahwa orang itu sayang kepadanya. Jimmy dan ayah angkatnya merasa bahagia tinggal bersama. Mereka bermain bersama, pergi menangkap ikan di sungai dekat rumah mereka, dan berjalan-jalan di hutan sambil membuat ukiran dari kayu. Tetapi ayah angkat Jimmy tidak pernah mengatakan apa-apa tentang Tuhan Yesus. Bahkan mereka tidak pernah bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Pada suatu hari, di kota itu diadakan suatu pameran lukisan. Lukisan-lukisan digantung di dinding sebuah ruangan yang besar. Orang-orang dari sekitar kota tersebut datang melihat pameran lukisan yang bagus itu. Demikian juga Jimmy dan ayah angkatnya. Ayah Jimmy menerangkan setiap lukisan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian tibalah mereka di sebuah lukisan yang lain. Ayah Jimmy mencoba menarik Jimmy berjalan cepat-cepat melalui lukisan itu dan mulai menerangkan lukisan berikutnya. Tetapi Jimmy memperhatikan lukisan itu baik-baik. Dia ingin sekali melihat lukisan yang luar biasa itu. Dan mereka kembali lagi ke depan lukisan itu. Jimmy bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa ada paku pada tangan dan kaki orang itu? Dan mengapa orang-orang itu menangis?" Karena ayah Jimmy tahu bahwa ia tidak dapat mengabaikan pertanyaan anaknya, maka ayah Jimmy menjawab, "Ayah tidak percaya pada cerita itu, Jimmy. Tetapi ayah pernah mendengar cerita tentang orang yang ada di dalam lukisan itu dari seseorang waktu ayah masih kecil dulu." Lebih dari 2000 tahun yang lalu, banyak orang berkumpul di depan sebuah gedung pemerintah di Yerusalem. Waktu itu, Pilatus yang menjadi gubernur. Pilatus memeriksa seorang yang didapatinya tidak bersalah. Pilatus membawa orang itu keluar, lalu berkata, "Aku tidak mendapat kesalahan apa-apa pada orang ini. Aku tidak memukul dia, kemudian melepaskannya." Seperti kebiasaan di negara itu, setahun sekali gubernur mengampuni atau membebaskan satu orang dari penjara, yaitu seorang tahanan yang dipilih oleh orang banyak. Kemudian Pilatus bertanya kepada orang banyak itu, "Siapakah yang kalian pilih untuk aku lepaskan?"
Barabas, seorang pembunuh yang bersalah, atau Yesus yang disebut Kristus? Mereka menyaut, Salibkan orang ini. Lepaskan Barabas. lalu Pilatus bertanya lagi. Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat kepada Yesus ini yang dikatakan Kristus, yang kalian sebut Raja orang Yahudi? Orang banyak berteriak dengan suara keras dan marah. Salibkan dia. Biarkan dia disalibkan. Biarlah dia disalibkan. Salibkan dia. Kemudian Pilatus menyuruh orang memukul Yesus. Para prajurit mengolok-olok Yesus, menganyam sebuah mahkota duri dan mengenakannya pada kepalanya sehingga kepalanya berdarah. Mereka juga memukul wajahnya, mencabut janggutnya, meludahi wajahnya, dan memukul dia dengan buluh. Tetapi meskipun dia merasakan semuanya ini, dia tidak berbuat apa-apa untuk membela dirinya. Akhirnya para prajurit memaksa dia memikul sebuah salib kayu yang berat dan membawa dia untuk disalibkan di tempat yang bernama Golgota. Mereka memaku tangan dan kakinya pada kayu salib. Kemudian salib itu ditancapkan ke dalam sebuah lubang. Di atas kepalanya mereka memasang tulisan INRI yang artinya, "Inilah Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi." Begitulah ceritanya Jimmy. Tetapi ayah tidak percaya pada cerita itu. Demikianlah Jimmy dan ayahnya berjalan terus sambil melihat lukisan-lukisan yang lainnya. Akhirnya sampai lagi di tempat semula. Meskipun Jimmy sudah melihat banyak lukisan yang lainnya, tapi dia tidak begitu memperhatikannya seperti dia memperhatikan lukisan yang disalibkan itu. Pada perjalanan pulang, Jimmy minta ayahnya mengulang lagi cerita itu. Dan juga waktu Jimmy mau tidur. Sebelum ayah Jimmy mau meninggalkan kamar Jimmy pada malam itu, Jimmy berkata, Ayah, lukisan tentang orang yang tangannya terluka karena paku tadi mengingatkanku pada tangan ayah yang terluka dan terbakar demi menyelamatkanku. Apa yang sudah dikatakan oleh Jimmy selalu terbayang dalam ingatan ayahnya itu. Sampai ayah Jimmy tidak bisa tidur. Ayah Jimmy teringat akan hari ketika dia datang ke rumah Bapak Pendeta untuk mengangkat Jimmy sebagai anaknya. Jika Jimmy tidak memperhatikan tangannya yang luka, pasti Jimmy tidak mau menjadi anaknya. Ayah Jimmy tidak mau membayangkannya. Ya, ayah Jimmy sudah terluka karena Jimmy dan telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Jimmy. Tapi seandainya Jimmy tidak mau ikut ayahnya, Jimmy bisa memilih untuk menjadi anak angkat Tuan dan Nyonya Mars. Dan saat itu ayah Jimmy merasa sangat beruntung karena Jimmy mau menjadi anaknya. Tiba-tiba ayah Jimmy menjadi sedih. Roh Kudus mengingatkan ayah Jimmy, biarpun Tuhan Yesus telah terluka dan disalibkan karena dosa-dosanya, ayah Jimmy masih tetap menolak untuk menjadi anak Allah. Roh Kudus mengingatkan ayah Jimmy akan beberapa ayat dari Alkitab yang pernah dia dengar di sekolah minggu waktu dia masih kecil. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus telah menderita untuk kamu. Tuhan Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati karena dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya
dan disalib karena dosa-dosa kita dan untuk melepaskan kita dari ikatan dosa. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Roh Kudus menyadarkan ayah Jimmy akan ketidakpercayaannya itu. Lalu ayah Jimmy berlutut di samping tempat tidurnya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya sendiri. Ayah Jimmy memohon agar Tuhan Yesus menyelamatkan dia dari nyala api yang lebih hebat daripada api yang telah menghanguskan rumah Jimmy. Sekarang ayah Jimmy merasa senang. Tidak lama kemudian, Jimmy juga menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, adik-adik, semua orang yang mau menerima Tuhan Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Adik-adik, tidakkah kalian mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian sekarang? Wah, adik-adik, seru ya ceritanya. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Adik-adik jangan lupa ajak teman-teman, orang tua, dan saudara kalian semua untuk mendengarkan Tori ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Saat ini marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Kak Dedi akan menyampaikan sharing firman Tuhan yang berjudul Kasih itu berkorban. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu buat setiap kami sampai saat ini. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa kami. Ajar kami untuk saling mengasihi dan setia mengikuti teladan kasih-Mu. Berkati kami, berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi sama-sama kita sudah mendengar sebuah cerita tentang pengorbanan seorang laki-laki yang tidak mengenal Allah menyelamatkan Jimmy dari rumah yang terbakar. Laki-laki ini adalah satu-satunya orang yang berani mengambil resiko naik memanjat ke dekat jendela loteng rumah yang terbakar dan mengulurkan tangannya untuk menarik Jimmy keluar hingga Jimmy selamat. Tanpa memikirkan dirinya sendiri, tanpa memikirkan keselamatan pribadinya, dengan spontan dia turun tangan dan menolong Jimmy karena mendengar teriakannya dari loteng kamarnya, sehingga tangannya mengalami luka bakar yang cukup parah. Kalau adik-adik memperhatikan cerita ini dari awal sampai akhirnya, adik-adik bisa melihat bahwa Jimmy mengikuti laki-laki yang tidak mengenal Allah ini karena Jimmy merasa dikasihi oleh karena pengorbanan laki-laki ini ketika menyelamatkannya dari kobaran api. Firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13.
Apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita semua itu juga menunjukkan kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya atau untuk anak-anaknya. Sampai kapanpun kita tak akan pernah sanggup mengukur kasih Tuhan, adik-adik. Bukti terbesar kasih Tuhan kepada kita adalah rela mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan pengorbanan Tuhan untuk kita ini sungguh tiada terbatas. Kemudian dengan cara bagaimana kita membalas kasih Tuhan ini? Karena Ia sudah terlebih dahulu mengasihi kita, kita pun harus mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Dan bukti nyata seseorang yang mengasihi Tuhan adalah taat melakukan firman-Nya. Jangan sampai kita berkata, "Aku mengasihi Tuhan," tetapi kita tidak taat melakukan kehendak-Nya. Mengasihi Tuhan itu harus ada bukti nyata, adik-adik. Tentu saja mungkin adik-adik tidak akan diperhadapkan dengan suatu pengorbanan nyawa. Tetapi ada beberapa hal yang adik-adik bisa lakukan yang menunjukkan kasih adik-adik kepada Tuhan, yaitu mengikuti ibadah daripada bermain-main saja. Kemudian ketika berdoa dengan setulus hati, rajin membaca Alkitab, kemudian mendengarkan firman Tuhan dengan fokus, tidak bergurau. Nah, salah satu kisah dalam Alkitab yang juga bisa kita teladani dan kita jadikan contoh, yaitu pengorbanan Ratu Ester. Di dalam Ester pasal 4 ayat 16 berkata, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Adik-adik, kata-kata Ratu Ester di akhir ayat di atas yang tadi sudah Kak Dedi bacakan, ini menjadi bentuk kerelaan hati dari Ratu Ester untuk berkorban bagi bangsanya. Kata-kata yang keluar dari hati terdalam seorang yang rela mengorbankan hidupnya bagi orang banyak. Peraturan undang-undang pada waktu itu membuat jalan yang dipilih oleh Ester adalah jalan yang sangat sulit, sebab siapapun tidak boleh menghadap raja tanpa ada undangan resmi dari raja. Kalau tetap ada yang nekat untuk menemui raja, maka pilihannya cuma 2, adik-adik. Kalau raja tidak berkenan ditemui, orang tersebut akan dihukum mati. Tapi kalau raja berkenan, maka orang tersebut bisa selamat dan boleh bertemu atau menghadap raja. Ester waktu itu harus mengambil resiko dengan menghadap raja. Sebab itulah satu-satunya peluang untuk dapat menyelamatkan orang Yahudi. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Sebab secara akal sehat sangat bertentangan dan belum pernah ada orang yang selamat dengan bertemu raja tanpa diminta. Dan itulah fakta yang dihadapi Ester, adik-adik. Sekalipun dia adalah ratu atau permaisuri, namun undang-undang pada waktu itu sangat-sangat ketat. Jadi apa yang dilakukan Ester itu bertentangan dengan hukum kerajaan dan bertentangan dengan norma kerajaan pada waktu itu. Tetapi demi kepentingan dan keselamatan orang Yahudi, Ester harus melanggar semuanya itu. Ketika Ester memilih untuk melakukan itu demi orang Yahudi, Ester hanya bersandar kepada kemurahan Tuhan agar Raja Ahasiweros bisa dilembutkan hatinya oleh Tuhan.
Itulah sebabnya Ester meminta agar semua orang Yahudi berpuasa dan berdoa untuknya. Ester tahu dalam pengorbanannya yang bertentangan dengan akal sehat itu, hanya Tuhan sajalah yang mampu menolongnya. Ester memang bertindak di luar akal sehat, tetapi dia melakukannya dengan iman dan bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Nah, adik-adik juga sama ya. Adik-adik juga ketika adik-adik memiliki kasih, adik-adik pasti rela berkorban. Nah, ketika adik-adik itu rela berkorban, adik-adik tidak usah berpikir bahwa adik-adik itu rugi. Ketika adik-adik rela berkorban karena adik-adik mengasihi orang tua, mengasihi saudara-saudara, mengasihi orang-orang di sekitar, adik-adik itu mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dan adik-adik tidak akan pernah rugi ketika adik-adik berkorban. Sekian dulu adik-adik firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, yang mengingatkan kami untuk selalu mengasihi Tuhan dan membagikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Dan pada hari ini Tuhan juga sudah ajarkan kepada kami bahwa kasih itu adalah berkorban. Kami percaya Tuhan akan berikan kekuatan kepada adik-adik semua, supaya adik-adik semua bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka setiap hari, dan setiap hari memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan adik-adik di dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa dalam acara yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.